Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kisah Nabi Nuh AS dan mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nabi Nuh adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani sebagai umat Islam. Beliau juga termasuk dalam ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kaumnya yang telah menyimpang dari ajaran tauhid dan menyembah berhala-berhala. Kaum Nabi Nuh sebenarnya adalah keturunan dari Nabi Adam, yang merupakan manusia pertama dan nabi pertama di muka bumi. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka terpengaruh oleh bisikan setan dan mulai menyembah patung-patung yang dibuat dari kayu, batu, atau logam. Patung-patung tersebut sebenarnya adalah orang-orang saleh yang hidup pada zaman Nabi Idris, yang selalu mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, setelah mereka meninggal, setan membujuk manusia untuk membuat patung-patung sebagai pengingat akan kebaikan mereka. Lalu, setan membujuk manusia untuk menyembah patung-patung tersebut sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya dengan sekuat tenaga selama 950 tahun. Beliau mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala. Beliau juga memberitahu mereka tentang akibat buruk yang akan menimpa mereka jika mereka tidak bertobat. Namun, kaum Nabi Nuh tidak mau mendengarkan seruan beliau. Mereka malah mengejek, mencela, dan melempari beliau dengan batu dan kotoran. Hanya sedikit sekali orang yang mengikuti beliau, yaitu sekitar 70 hingga 80 orang saja. Salah satu mukjizat Nabi Nuh adalah umurnya yang sangat panjang. Beliau hidup selama 950 tahun, yang jauh lebih lama daripada umur manusia pada umumnya. Hal ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur panjang beliau juga memberikan kesempatan bagi beliau untuk terus berdakwah kepada kaumnya meskipun mendapat banyak cobaan dan tantangan. Mukjizat lain yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh adalah kemampuan untuk membuat bahtera atau kapal besar yang bisa menampung dirinya, pengikutnya, dan sepasang dari setiap jenis binatang dan tumbuhan. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu beliau bahwa akan ada azab berupa banjir besar yang akan menenggelamkan seluruh bumi sebagai hukuman bagi orang-orang yang ingkar. Nabi Nuh dan pengikutnya membuat bahtera di atas bukit dengan bantuan malaikat Jibril. Mereka menebang pohon-pohon dan menggunakan kayu-kayunya untuk membuat bahtera berukuran 200 meter panjangnya, 50 meter lebarnya, dan 30 meter tingginya satu. Bahtera tersebut memiliki 3 tingkat, tingkat bawah untuk binatang buas dan air minum, tingkat tengah untuk binatang jinak dan makanan, dan tingkat atas untuk manusia 2. Kaum Nabi Nuh yang melihat pembuatan bahtera tersebut malah mengolok-olok beliau dan pengikutnya. Mereka tidak percaya bahwa akan ada banjir besar yang akan menghancurkan mereka. Mereka juga meremehkan bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh dan menganggapnya sebagai mainan anak-anak. Setelah bahtera selesai dibuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa pengikutnya, sepasang dari setiap jenis binatang dan tumbuhan, dan barang-barang yang diperlukan ke dalam bahtera. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan Nabi Nuh untuk mengajak kaumnya yang masih mau bertobat untuk masuk ke dalam bahtera. Namun, tidak ada seorang pun yang mau mengikuti beliau. Bahkan, putra beliau sendiri, yaitu Kan'an, menolak untuk masuk ke dalam bahtera dan memilih untuk bergabung dengan kaum kafir. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab berupa hujan lebat yang tidak berhenti selama 40 hari dan 40 malam. Air juga keluar dari bawah tanah dan dari laut. Seluruh bumi pun menjadi tenggelam oleh air. Hanya bahtera Nabi Nuh yang bisa mengapung di atas air. Kaum Nabi Nuh AS yang tersisa berteriak-teriak meminta tolong kepada Nabi Nuh agar diselamatkan. Namun, Nabi Nuh tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup pintu taubat bagi mereka. Nabi Nuh sangat sedih melihat keadaan kaumnya yang binasa. Beliau juga sedih karena putranya Kan'an ikut tenggelam bersama mereka. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelamatkan putranya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa putranya bukan termasuk keluarga beliau karena dia adalah orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang beliau untuk memohon sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya.
Setelah banjir reda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk menelan air dan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Air pun surut dan bahtera Nabi Nuh mendarat di atas bukit Judi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salam kepada Nabi Nuh dan pengikutnya yang selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberkati mereka dan menjadikan mereka sebagai bapak-bapak dari umat manusia sesudahnya. Mukjizat lain yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh a.s. adalah nama beliau yang dipuji oleh semua makhluk di langit dan di bumi. Hal ini karena beliau adalah nabi yang pertama kali membangun kapal dan menyelamatkan makhluk hidup dari bencana besar. Beliau juga adalah nabi yang pertama kali mengucapkan kalimat syahadat. Beliau juga adalah nabi yang memiliki keturunan yang banyak dan mulia, di antaranya adalah Ibrahim a.s., Ismail a.s., Ishak a.s., Yakub a.s., Yusuf a.s., Musa a.s., Daud a.s., Sulaiman a.s., Isa a.s., dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah singkat tentang Nabi Nuh dan mukjizat-mukjizatnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah beliau dan mengikuti jejak beliau dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi seperti kaum beliau yang ingkar dan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.